Sobat Excellent, bertemu lagi bersama saya Irma Susika dan kita akan lanjut ngobrol lagi bersama sahabat-sahabat Womanpreneur Community yang sangat luar biasa. Kembali ke Dina. Oke, Din, tadi ini apa ya Din ya? Ini lucu sekali, lo bisa buat dong. Ini mukena. Bisa buat tempat mukena, ya? Bisa buat tempat kosmetik juga ya. Ih, kreatif sekali. Juga yang saya dengar katanya ini yang membuat anak-anak juga ya? Iya. Jadi yang buat itu adik-adik tunarungu dan tunawicara. Wah, luar Gitu. biasa. Jadi Dina membuat karya-karya kreatif ini dengan, tapi yang membuat adalah adik-adik kita dari Anak-anak yang defable sekarang kan bilangnya different ability ya, gitu, tunarungu, tunawicara, gitu. Jadi dan mayority nih Mbak Irma semuanya cewek. Perempuan, semuanya perempuan. semua. Hebat Ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anaknya normal loh gitu. Tapi ya mereka menghasilkan Dan karya-karya yang mereka mampu menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Yes. Ya, oke. Aku balik ke Karin lagi, Rin. Tadi mana ini ya punyanya Karin? Ini lucu sekali ya Rin ya. Karin terus cerita dong Rin, bagaimana sih saat memulainya nih Karin nih memulai menjadikan scrapbook ini sebagai bisnis. Kalau awalnya dulu hanya hobi, senang-senang karena senang menggunting, senang ini. Bagaimana jadinya membuat keputusan? Iya. Pertama pas sudah lagi senang-senang hobi, terus saya sempat ngajar ke scrapbook, ngajar scrapbook, terus terputus dengan ya hamil dan lain-lain. Jadi baru aktif kembali setahun lalu, baru serius untuk ini kayaknya kok bisa dibisnisin, karena banyak orang yang sekarang emang seneng pada foto-foto tapi ntar hilang gitu kan. Oh iya bener tuh. Jadi mereka pengen ada satu momen ya, paling nggak kalau pas lagi liburan atau gimana, mereka pengen ada satu momen yang bisa dikenang. Atau pas lagi lebaran nih, foto keluarga kan biasanya, terus mereka minta dibuatin yang suasana tema lebaran. Iya ya, karena kalau frame biasa itu kan sudah bosen ya, kayak gitu doang. dari kita kecil frame-nya seperti itu aja ya, tidak ada Kalau ini sesuatu yang unik. scrapbook, jadi fotonya dipajang, jadi dia bisa kayak sedikit bercerita ini momen tentang apa. Ada tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisannya, dan biasanya scrapbook tuh ada journalingnya, jadi kayak nulis Bisa kasih namanya story atau, apa kasih gitu story ya. apa. Kasih Jadi story-nya lebih ngapain gitu. mengena gitu ya. Jadi dalam satu kumpulan foto-foto itu bisa kita tampilin, Iya. ada ceritanya, Ada ceritanya, ada tulisannya, mau ditulis-tulis, coret-coret kayak gini nih. Biasanya ntar orang-orang habis kayak diary gitu, terus pasang foto-foto, ada sama pacarnya kalau tema love, misalnya ya, lagi ngambek-ngambek tuh tulis di sini gitu. Jadi mulai-mulai akhirnya ya udah, pengen kan ini bisa dikerjain dari rumah ya. Jadi ya udah mulai dari rumah, terus kita Facebook sih pertamanya. Awalnya masuk Facebook karena ternyata responsnya banyak yang dari luar kota juga, karena kan scrapbook masih terfokusnya di Jakarta, Bandung, Surabaya. Kalau mungkin di luar negeri scrapbook udah umum iya, udah keren sekali ya. Tren scrapbook mungkin di Indonesia juga baru sekali gitu ya. Lucu sekali. Biasanya nih yang senang dengan seperti ini anak muda, dewasa, atau kalau anak-anak mungkin lebih ke workshopnya ya. oh ada workshopnya juga, Kita jadi ada bisa buat workshop ya, jadi buat belajar membuat. belajar membuat. Kalau ibu-ibunya malah kemarin habis workshop anak-anak, ibu-ibunya request minta dibikinin kelas sendiri. Karena mereka kalau lagi nunggu anaknya les atau apa kan bengong. Jadi pengen buat sesuatu lah gitu. Jadi di samping berbisnis sebetulnya Karin juga memberi edukasi juga ya. Kita pengen nantinya arahnya ke sana sih, lebih ke edukasi, ke workshop. Jadi anak-anak ada alternatif lain kalau untuk les lucu-lucuan tuh ada. Iya. Oke. Nah Mbak Wiwin ini biasanya kemana nih, siapa sih yang seneng beli seperti ini? Seperti itu? Atau pemasarannya biasanya Mbak Wiwin kemana nih yang sudah dijalankan saat ini?
Kalau untuk masalah pemasaran, kalau saya tuh nggak suka misalnya cuma satu-satu menawarkan atau misalnya karena ini mainan edukasi harus dijelaskan. Jadi saya pakai pelatihan. Jadi kita ke TK, PAUD, sekolah-sekolah, bahkan ibu-ibu juga ternyata suka juga. Nah kalau untuk ibu-ibu kita buatnya yang agak besar, biasanya untuk tanaman yang lebih besar juga. Kalau yang untuk anak-anak kita buat standar kecil seperti ini karena memang intinya untuk mengajari anak menanam, kemudian bagaimana anak memperlihatkan proses tanaman itu tumbuh. Nah, kemudian dia juga mengerti, oh ternyata tanaman itu bisa tumbuh seperti ini, manfaatnya juga dia tahu. Tanaman apa aja tuh mungkin di situ tuh? Kasih benih, Mbak. Benih, benihnya tuh padi, bayam Oh, padi merah. bisa di situ? Bisa. Nah, nih padi seperti ini. Nanti kita tanam padi di pot gitu Jadi kan. beras dong. Jadi beras. Ya jadi padi. Jadi padi kalau beras dimakan dulu Maksudnya ada gitu-gitunya. Iya. Tanamnya apa? Tanam padi ya, tumbuh padi. Tapi istilahnya Maksudnya sampai ada gitu-gitunya? iya. Ada. Kalau beras jadi dari beras dari padi dimasak dulu ya. Terus ada bayam merah juga. Oke, sayuran. jadi kalau dari ini bisa buat, boleh lihat deh. Iya, Nah, boleh. kalau ini bisa buat menanam padi, Iya. tumbuh ya berarti. Tumbuh. Tapi ini Benihnya. proses penyemaian ya, artinya nggak sampai Iya, dia berbuah iya, gitu. iya. Jadi di sini ada dimasukkan benih Ada padinya. media tanamnya juga kita kasih. Ini juga dari Oke. kompos. Kompos itu juga dari sampah juga. Oh, ini dari sampah juga. Sehingga pada saat si anak melihat proses tumbuhnya, Iya, dia juga pasti dia akan lebih sayang dengan makanannya. Betul. Kan Iya, sering karena- anak buang-buang nasi gitu kan. Iya, ya. karena apalagi anak-anak di kota besar Dia akan lebih menghargai. tidak pernah tahu yang namanya padi. Padi. Pernah ada yang bilang begini, bunda katanya padi itu dibuat di pabrik ya. Dia pikir kayak sama kayak mie instan gitu. Iya. Nah, dengan media ini Karena- kita memberitahu kepada mereka bahwa padi itu adalah sebuah tanaman, beras itu ya dari padi tanaman, dan seperti inilah proses tumbuhnya. Wah, benar-benar memberi sebuah edukasi ya buat anak-anak ya, sehingga anak-anak lebih menghargai tumbuhan atau makanan atau paling tidak asupan yang mereka makan. Ya, Dia yang juga mereka makan. lebih mengajarkan kepada mencintai lingkungan ya. Dengan seperti ini anak-anak juga paham bahwa kita harus memelihara lingkungan dengan cara menanam tumbuhan gitu, seperti itu. Luar biasa sahabat-sahabat saya ini ya, mempergunakan barang-barang yang tidak terpakai di mata orang tapi menjadi sumber penghasilan bagi keluarga dan mengedukasi lingkungannya. Masih penasaran dengan cerita sahabat-sahabat hebat ini? Tunggu kami, sahabat-sahabat Womanpreneur Community, hanya di TV Excellence. Falling in love with